Ya, saya yakin ada banyak pihak yang kalau mendengar sepintas argumentasi atau penjelasan dari Prof. Magnis Suseno, saksi ahli dari kubu nomor 3, biasanya akan mudah dibuat kagum, ya, dibuat meyakinkan ya, karena sangat meyakinkan sekali itu uraian-uraian di awal ya. Saya pun mengakui itu. Itu semua karena terjadi karena itu merupakan uraian normatif. Tapi kalau orang menyimak tentang apa yang beliau simpulkan itu cerita menjadi lain, bukan partai politik. Ya, teman-teman, ini menarik ya. Menurut saya ini saksi yang kalau uh, orang tidak menyimak secara kritis, ya, secara berhati-hati, ya dia akan mengatakan, aha, betul ya, telah terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran etika yang wajib mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran. Cukup aneh ya. Tapi baik, teman-teman, begitulah kita akan bahas dalam bukan partai politik. Kita akan lihat dulu buku kita langsung saja, teman-teman. Buku ini ditulis oleh Andre Atta Ujan, seorang filsuf ya, filsafat hukum, ya, yang sudah pernah saya urai tapi pada bagian yang lain. Baik, teman-teman, ini penting ya, kita ini sebagai masyarakat hukum ini perlu membekali diri kita dengan wawasan-wawasan filsafat hukum supaya punya kemampuan berpikir kritis dan terbangun kemampuan berpikir spekulatif yang bisa membuat kita kaya dengan sudut pandang yang lain. Baik, pada sebuah paragraf di sini katakan, demi tercapainya kebaikan bersama sebagai tujuan hukum, menurut Aquinas, negara harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian pada kepentingan semua orang. Yang diperlukan adalah figur politik yang bersedia mendedikasikan kekuasaan bagi kepentingan banyak orang, atau dalam bahasa paradok Aristoteles, penguasa yang baik adalah orang yang tidak suka akan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan politik mendapatkan legitimasi yang sesungguhnya melalui kesejahteraan yang secara nyata dialami anggota masyarakat. Pertanyaannya, kalau berpijak pada kesimpulan dari Frans Magnis Suseno yang mengatakan bahwa performa cawe-cawenya Jokowi itu menunjukkan tentang katakanlah mirip-mirip dengan karyawan yang mencuri ya, secara diam-diam uang di toko karena persoalan bansos ini. Nah, kemudian bicara tentang kesamaan sign quote dengan mafia ya, wah ini begitu juga nepotisme yang ditunjukkan oleh Jokowi itu amat memalukan ya. Kemudian ada sabotase lah dan pelanggaran etik berat tidak dapat kemudian mengantar Prabowo bersama Gibran menjadi pimpinan ya. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang nadanya mirip-mirip, beliau bukan lagi saksi ahli tapi jadi terdengar seperti jaksa atau hakim lah ya, hakim MK. Itu yang saya sebut dengan hakim MK ke-9 ya. Mirip-mirip seperti itu. Baik teman-teman, kita mau urai ya. Kita pakai ini menurut Aquinas yang beliau juga kutip dalam persoalan apa yang beliau jelaskan. Negara harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian pada kepentingan semua orang. Pertanyaannya, apakah Jokowi memiliki kepedulian pada kepentingan semua orang? Jawabannya, ya, hasil survei membuktikan. Hasil survei membuktikan. Ya, kurang lebih 80 plus minus 80% kinerja presiden diapresiasi oleh publik. Kan bukankah itu kemudian mereject anggapan bahwa Jokowi kemudian mencuri diam-diam ya, atau mafia yang hanya kemudian menciptakan teror, ketakutan, dan kemudian menguasai dengan kekuasaannya itu kemudian mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan sebagainya ya, untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dirinya. Tapi semua itu kan terbantahkan ya persoalan itu. Nah, lagi-lagi ketika kita berbicara tentang Indonesia dalam dinamika pemilu sekali ini kan memang anomali. Saya harus akui itu memang anomali. Anomali bukan berarti kemudian itu negatif. Anomali itu biasa saja ya, seperti hadirnya virus COVID itu kan membuat kita semua jadi anomali ya, tidak normal lagi ya. Tetapi ketidaknormalan itu mendatangkan suatu manfaat yang besar dengan cara kita hidup sekarang ini ya, dengan perkembangan-perkembangan, terobosan-terobosan, dekonstruksi-dekonstruksi ya, cara orang menjalani sebuah kehidupan dan melaksanakan sesuatu atau mengeksekusi sesuatu. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang persoalan etika ya dan hukum,
Yang jelas kita ini kan negara hukum, itu pastinya. Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Final ya. Bukan disebut sebagai negara etika. Dan bukan juga disebut sebagai negara kode etik. Ya. Indonesia negara hukum, Indonesia bukan negara etik, dan Indonesia apalagi bukan negara kode etik. Kalau berbicara tentang pelanggaran etika, itu tidak sama sebenarnya dengan mengatakan pelanggaran kode etik. Karena pelanggaran kode etik tidak serta-merta mengatakan terjadi pelanggaran etika dalam pengertian yang menyeluruh, ya. Kepenuhan pelanggaran etik. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa etika itu ibarat lautan, ya, dengan airnya, dan kemudian kode etik itu adalah air yang diambil dari samudra itu, dari lautan itu, dan kemudian dijadikan suatu kerangka pikir, ya, sistem nilai yang mengatur tentang sesuatu, apakah itu perilaku hakim dan sebagainya. Apakah kemudian Prabowo yang disebut melanggar etika? Saya kira tidak bisa, karena etika itu lautan. Putusan yang dibuat oleh beberapa mahkamah hakim MK itu juga mereka menimba kearifan, hikmat, kebermaknaan, prinsip dasar dari etika yang disediakan oleh lautan itu, ya, sehingga menjadi bagian dari sub etika, ya. Sebab tentu berapa banyak pun etika yang diambil, bagian-bagian nilai-nilai, ya, dalam sebuah sistem yang kita sebut lautan, maka etika itu tidak pernah kering, tidak pernah berkurang, jadi selalu tersedia. Itulah yang membuat kemudian ada banyak sudut pandang tentang persoalan etika. Ya, orang yang lain, kita juga, saya juga mengambil perspektif etik itu, prinsip nilai, maka saya bisa mengatakan bahwa ya inilah yang membuat tidak adanya kepastian hukum. Kalau kita berpijak negara sebagai negara etik, ya. Jadi itulah dalam konteks hukum yang tentu tidak pernah ada hukum yang sempurna, maka hukum harus menjadi yang tertinggi dalam hierarkinya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, bagi sebuah tatanan negara yang ingin masyarakatnya hidup, ya, dalam satu kepastian ketertiban, ya, dalam satu kepastian mereka bisa menerima sesuatu yang baik dalam konteks struktur-struktur politik atau infrastruktur politik. Jadi sekali lagi, kalau kita berdebatnya persoalan etika, apalagi berdebatnya persoalan kode etik, itu tidak memberikan, kita mengabaikan tentang prinsip binding, final and binding dalam konteks keputusan MK itu sebagai pemberi kepastian. Nah, apalagi kalau kemudian gugatannya mau mendiskualifikasi di akhir sebuah proses, itu jauh lebih boleh dikatakan mengabaikan apa yang disebut dengan tujuan hukum dari sebuah negara, karena hukum dari sebuah negara sudah pasti ingin menciptakan, ya, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, ketertiban. Nah, bayangkan kalau diskualifikasi adalah sebuah hasil putusan akhir, apa yang terjadi dengan Indonesia? Kita mundur jauh sekali, ya. Negara kita bukan lagi negara hukum, tapi negara etik, sehingga akan terjadi kekeosan. Tidak ada kepastian. Saya yakin Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum dengan tetap mengakui keberadaan Prabowo dan Gibran, dan mungkin punya catatan-catatan di sana-sini terkait dengan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Nah, kita yakin sekali bahwa publik memberikan legitimasi itu. Karena itu, dalam perselisihan Mahkamah Konstitusi, MK harus fokus pada konteks hasil, tidak dalam konteks proses-proses yang lain. Karena itu ada jalurnya sendiri. Apalagi ketika peran Max mengatakan bahwa mau mengatakan kemiripan seorang presiden yang melakukan bansos itu mirip sebagai karyawan yang mencuri, mafia, ya, keluarga yang nepotisme, haus tentang kekuasaan amat memalukan. Ini kan, saya bukan tempatnya lah, seperti itu. Ya, kalau memang terjadi ada penggelapan bansos dan sebagainya, silakan saja dibuktikan, dan Mahkamah Konstitusi saya kira bukan tempat yang tepat untuk menjawab itu semua. Saya kira kita saya mau bilang begini, saya curiga, ya, pihak paslon 3 ini tidak pernah mengungkapkan data yang sesungguhnya kepada Frans Magda Suseno dari hulu ke hilir, ya. Hanya di bagian hilirnya saja yang dibuka-buka, sehingga ya menurut saya saya bersimpati dan sekaligus berempati kepada Prof yang sebenarnya ingin menyampaikan sebuah
prinsip yang betul-betul beliau perjuangkan selama ini, tapi ya sayangnya ditelikung di bagian akhir, menurut saya adalah sebuah sebuah penarikan suatu kesimpulan yang didorong oleh adanya data-data yang menurut saya bias, yang disodorkan, yang diceritakan, yang diperdengarkan kepada Frans Magnus Suseno. Akhirnya ya begini, ya seperti itu. Frans Magnus Suseno bukan terasa sebagai seorang saksi ahli di bidang etika, tetapi jauh lebih terasa seperti hakim yang ke-9 di Mahkamah Konstitusi, bukan partai politik.